Sampaikan atas kehadiran mereka semuanya pasti Pak. Oke, selamat sore semuanya, selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah hadir di press screening Arwah. Semoga suka ya. Suka nggak? Suka banget. Love. Oke, terima kasih. Oke, Pak Jonathan ini sebetulnya kan film Arwah sudah pasti film horor gitu kan. Tapi sebetulnya apa yang pengen dihadirkan di sini nih Pak? Yang membedakan mungkin dengan film-film horor lainnya dan yang spesialnya apa? Oke, idenya sih sebenarnya pertama adalah kenapa ya? Ini relate banget ya. Tiap orang tuh pasti punya rasa kehilangan ya. Kalau misalnya ada saudara dekat gitu, ada keluarga dekat yang sudah pergi gitu ya. Pertanyaan adalah satu, kita ikhlas nggak? Itu aja sih ide dari film. Oke, jadi harus ikhlas gitu ya. Apa ikhlas apa enggak nih kira-kira. Tapi untuk ke depan ya, kalau untuk bagi dari Bangun Pagi Picture ini sendiri, apa yang ingin digapai atau mungkin apa yang disampaikan nanti ke depannya di film, khususnya di industri film Indonesia? Kita sih pengennya memang ini memang horornya rada berbeda dengan horor-horor yang lain karena tidak ada santet, tidak ada pesugihan ataupun klinik gitu ya. Ya kedepannya kita mau bikin sesuatu film yang memang punya tidak yang itu aja gitu, agak berbeda lah gitu. Jadi penonton juga punya variasi pilihan gitu sih. Oke, jadi kasih varian-varian yang beda ya, nggak selalu setan, nggak selalu tentang santet, nggak selalu tentang. Oke, baik. Terima kasih Pak Jonathan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Jonathan. Selanjutnya untuk Mas Ivan. Hai, Mas Ivan, boleh silakan disapa dulu teman-teman media. Selamat sore teman-teman saya semua, para media. Terima kasih atas waktunya sudah datang nonton duluan ya, nonton Arwah duluan gitu. Ya, terima kasih. Oke kalau gitu. Nah, untuk Mas Ivan sendiri sebagai sutradara dari film Arwah sendiri, Indonesia ini kan kuat dengan culture dan juga drama ini Mas. Lalu menghadirkan horor yang seperti ini, itu seperti apa relevansinya sendiri Mas? Iya, saya sebelumnya mengucapkan ya puji Tuhan, bersyukur sama Pak Jo, Bangun Pagi yang sudah memberi kesempatan. Ini memang karya perdana horor saya gitu, jadi masih belajar lah saya untuk belajar nakutin orang gitu. Mudah-mudahan sih berhasil gitu. Semoga berhasil ditakutin ya Mas. Mudah berhasil. Ya artinya memang seperti yang Pak Jo bilang tadi di awal memang ada statement yang pada saat saya dipanggil sama Pak Jo ngobrol, ada statement yang menurut saya ini jadi sebuah tantangan gitu ketika dibilang, "Man, gue pengen bikin film horor tapi agak horor." Wah ini gimana nih Pak, horor yang nggak horor nih. Ya udah akhirnya kita berpikir ya sampai akhirnya kita ke sebenarnya idenya udah ada dari Pak Jo duluan ya, artinya Pak Jo udah punya gagasan awalnya, kita develop bareng aja Pak ya, mengembangkan bareng. Intinya coba mencari sesuatu yang kalau beda sih saya agak kurang berani mengucapkan beda, tapi warna aja gitu, mencari warna yang unik dari yang lainnya lah gitu. Kalau sejauh ini kan seperti yang kita tahu bahwa unsur magic, unsur mistis dan sebagainya sangat kental dengan budaya kita gitu kan. Nah, tapi kalau kita melihat keluar lagi bahwa ada urban legend seperti itu juga. Nah di sini emang akhirnya kita coba membuat sebuah horor yang subnya bukan horor ya, tapi urban legend lah gitu, jauh dari klinik, jauh dari mistis, jauh dari kalau saya pribadi memang saya selalu bilang di awal sama Pak Jo bahwa saya salah satu orang mungkin yang nggak pernah percaya kalau setan bisa membunuh manusia gitu. Jadi saya agak sedikit memilih pada saat itu diskusinya cukup panjang sama Pak Jo. Ini kalau ada unsur-unsur setan terus membunuh manusia, saya nggak ripak gitu. Nah, buat saya itu nggak ikhlas saya. Jadi biar mereka mati sendiri aja gitu, ya kan? Gitu. Jadi dari situ sih berangkatnya, artinya oke, coba kita rangkum lagi dan kita coba memainkan treatment psikologi seperti itu. Jadi hal yang kita terapkan mungkin warnanya agak sedikit lain dari yang lain itu. Yes. Memang kalau kita lihat tadi kan sebetulnya nggak ada sosok horor ya Mas ya.
cuman dari adiknya yang meninggal, ternyata nggak meninggal ya berarti gitu kan? Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara secara logika bahwa setan itu ada, makhluk halus ada, itu kan diciptakan sama Tuhan kan? Yes. Tapi segala sesuatu itu berawal dari pikiran kita gitu. Ketakutan, kecemasan, kebahagiaan itu kan berawal dari pikiran. Nah ini sama juga yang terjadi sama mereka gitu, bahwa sekitar mereka ini pikiran mereka sendiri yang mengganggu gitu. Sebenarnya sosok Sofinya kan nggak ada gitu kan, tapi ilustrasi mereka ini merasa bahwa ada Sofi meneror mereka dan sebagainya. Jadi itu juga yang salah satu yang kita mainkan itu unsur-unsur psikologinya itu tadi. Yes, betul sekali. Makanya kalau setiap daerah setannya beda ya Mas ya. Kalau di luar mungkin setannya pakai baju suster, kalau di sini beda lagi gitu ya. Sesimpel itu mungkin. Kita waktu itu pengennya setannya yang cantik, makanya pilih Rowena Umbo gitu. Saya dari hadir ya. Wah ini cari setan yang cantik nih. Kalau setan Belanda itu kan cantik-cantik kan, ada yang nakutin gitu. Walaupun akhirnya si Sophie juga yang cantik ini kita rusakin juga. Terpaksa harus dirusakin dulu ya. Mau nggak mau ya Sarah ya, film Indonesia kan saya. Karena kalau nggak dirusakin kurang seru mungkin kayak gitu ya Mas. Oke, nah tapi kenapa kok akhirnya memilih ya udahlah memang nggak ada sosok horor sama sekali dan cuman yang di kasar itu yang dirusak cuman Sophie aja nih gitu penampilan, atau mungkin dari peran-peran yang lain kan membicarakan sosok sebuah keluarga gitu. Gimana, kenapa kok nggak ada hal-hal lain yang ditambahkan, mungkin yang ditambahkan jadi sisi-sisi horor lain Yang paling gitu tua mungkin. dulu, yang paling tua apa? Anak yang paling tua. Gimana mungkin Om? Mungkin Om sendiri bisa menjelaskan sendiri kalau gimana dari sisi perannya sendiri sebagai abah gitu, pendalamannya seperti apa? Mungkin. Dalam banget ya. Ini mungkin salah satu peran yang baru buat saya, untuk khususnya di film horor ya. Jadi seorang bapak, jadi abah yang punya anak cantik-cantik, ada yang agak ganteng, ada yang ganteng banget. Aku yang cantik-cantik. Pada dasarnya sih ya buat saya sesuatu yang ya saya nikmati gitu. Ada ini nggak ada proses membangun chemistry dulu nggak sama anak-anak 5 anak ini? Oh, iya dong. Yang ternyata bukan anak kandung nih, ya kan? Harus dong. Apa aja waktu itu ya? Dengan mungkin tiap person berbeda ya pendekatannya, bercanda dengan ngobrol itu salah satu trik untuk supaya tidak ada jarak gitu. Oke, terima kasih buat Om Egy ini sudah menjelaskan sedikit dulu untuk Om Egy. Luar biasa Om Egy. Selanjutnya ada Anet Edward. Saya ya? Oke, kalau kamu kan yang paling skeptis nggak percaya sama setan gitu kan ya? Apa ini setan? Gitu kan? Itu setan. Tapi sebelum lanjut boleh mungkin nyapa dulu teman-teman media silakan. Selamat sore semuanya. Halo Anet. Halo. Terima kasih banyak ya udah nyempetin waktunya untuk datang ke sini untuk nonton film Arwah. Semoga kalian suka. Suka banget. Oh. Oke. Nah, kalau kamu sendiri kenapa kok akhirnya tertarik untuk bisa memerankan atau bermain film horor dengan? Jujur pertama kali aku ditawarin, terus pas aku lihat sinopsis dan ceritanya, menurut aku pribadi ini berbeda dengan horor yang lain. Karena tuh di sini unsur keluarganya tuh sangat tebal juga ya. Kalau kalian habis nonton tadi, sangat relate banget untuk kita. Sangat relate banget untuk kita yang untuk siapapun di sini anak rantau, karena aku juga anak rantau sebenarnya. Jadi pas Jangan pulang juga berarti. Sorry. jarang pulang. Makanya pas aku baca terus yang kayak oke, sisi kekeluargaannya, rindu akan rumah, akan orang tua itu bagaimana ya. Jadi itu bukan pure horror, bukan cuma full jump scare. Jadi aku langsung kayak oke, ini teman saya kenapa ya? Emang kayak istri kita begini teman-teman, selalu saling mengganggu satu sama lain. Jadi itu alasan kenapa aku menerima film Arwah ini, karena aku pengen ngerasain lagi vibes untuk pulang ke rumah, gimana rasanya, itu kangen sama orang tua. Jadi actingnya tadi bukan acting ya, makasih ya.
Rasa rindu akan pulang rumah benar itu asli. Tapi kalau untuk actingnya aku bohong, sebenarnya kan kalau Momo di sini karakternya skeptis banget ya, nggak percaya sama setan ya. Yes. Kalau anak pribadi penakut. Oh gitu, malah aslinya pernah. Iya, aku sangat takut dengan horor. Nge-switch-nya gimana nih? Perlu ini nggak apa? Perlu prosesnya kayak gimana? Ada persiapan sendiri atau gimana? Pasti ada persiapannya sendiri, pasti kayak ya pasti kita sebagai seorang aktor pasti kita ada turning on off-nya untuk oke, ini lo ini bukan diri lo sendiri, ini karakter lo harus buang rasa takut lo menurut aku ya. Jadi harus cara membuang rasa takutnya seperti apa? Maksudnya ada treatment sendiri kah atau akhirnya banyak nonton film action aja tuh berpikir kayak nggak masuk akal gitu. Ya itu pikiran Momo yang aku masukin setiap kali aku mau masuk set, apalagi kalau misalnya tadi kalian nonton ada adegan yang di hutan. Yes. Saya tuh takut beneran karena itu real set. Itu aku tuh selalu yang kayak enggak, ini Momo bukan anak Momo nggak takut setan. Jadi tuh pasti setiap kita masing-masing ada cara masing-masingnya menurut aku untuk masuk ke karakter ya. Oke, kalau gitu thank you. Anet, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Anet. Selanjutnya ada Naura Game High. Halo. Boleh disapa dulu mungkin teman-teman yang ada di sini. Halo semuanya, selamat sore. Sore, Naura. Terima kasih loh udah pada datang dan nyempetin nonton. Suka nggak? Suka banget. Terima kasih. Oke, Naura, kalau kamu kan sebagai Nindi di sini ya. Oh, Nindi adalah seorang desainer ya, berarti fashion stylist atau desainer ya jadinya ya. Oke, nah itu kan sebetulnya peran kamu kan profesi seperti itu kan, ya, itu kan dekat dengan profesi kamu sebagai seorang model juga mungkin seperti itu. Nah akhirnya, ya kan, ya kan, kamu juga memerankan film horor gitu kan. Apa yang kamu lakukan untuk itu? Persiapannya apa atau mungkin ada hal-hal tersendiri sendiri untuk bisa mendalami peran kamu? Pengalaman menjadi Nindi. Yes, menjadi Nindi. Jangan jadi Momo, beda. Nindi itu menurut aku ya, Nindi itu realistis banget. Dia realistis banget dan terdapat bercanda dengan circle di sini ya. Nggak apa-apa. Dia tuh realistis banget dan jutek dan demen banget marah-marah. Betul. Kayak si aslinya? Enggak. Aku nggak tahu. Dari Anet, bukan aku. Untuk pendalamannya sih, ini tuh horor pertama aku. Ini film horor pertama aku. Terus aku sebelum tahu aku barengan sama Anet, kita kan sahabatan aslinya. Terus aku nanya dulu ke Anet, gue ditawarin film horor. Nanti gimana ya kalau misalkan keluar, gue takut banget. Aku benar-benar clueless banget kalau misalkan main horor tuh treatmentnya kayak gimana, aku benar-benar nggak sama sekali. Tapi untuk pendalaman menjadi Nindinya itu sih mungkin mencoba untuk marah-marahnya aja sih. Aku tuh sampai kayak latihan untuk marah-marah karena kan ada scene sama Jojo udah teriak-teriakan kan. Itu aku sampai latihan teriak-teriakan. Marahnya itu harus latihan dulu. Betul. Tapi Anda tadi agak ketawa kenapa? Sorry. Apa? Ada maksud di balik itu? Enggak, dia tuh lembut banget. Oh, lembut Dia tuh banget. hati Hello Kitty, mukanya doang yang galak. Oh gitu, hatinya Hello Kitty, bukannya sih galak. Betul. Oke. Kita sahabatan udah lama banget ya. Baru habis dimarahin beneran sama sutradara itu. Iya kan? Oke, kalau gitu pertanyaan gampang. Apa? Best yang paling dekat siapa? Jojo. Ini sebelahan. Paling dekat, benar. Bestie paling dekat ya Anet sih. Anet. Sekarang sebelum dapet jobnya pun Emang udah sahabatan. udah sahabatan sama Anet. Jadi pas kita ditawarin ini tuh kita kayak, ya, Ya. lu lah. Tapi ini ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin serem di lokasi syuting? Banyak. Ya paling syuting sama Anet sih. Oh, di Anet yang serem ya sebetulnya ya. Iya. Oke, kalau itu Naura, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke Irsyad yang paling kanan. Boleh disapa-sapa dulu teman-teman media, silakan. Halo semua teman-teman media. Halo. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir untuk nonton film Arwah. Semoga pada suka ya. Oke, luar biasa sekali, mantap. Oke, nah, jadi gini,
Pertanyaan adalah untuk kamu kalau di perannya sendiri ini kan yang paling apa ya terpengaruh sama madam itu kan? Paling percaya pengen mencoba padahal saudara-saudara kamu ini udah jangan diikutin. Sebenarnya dorongan apa yang membuat peran kamu itu sampai segitunya pengen mencoba gitu? Karena Angga adalah Kakak juga kan ya? apa? Sebagai kakak tertua juga kan? Nomor 2 Jojo. Oh jujur ya dia. Lihat mukanya dong. Oh iya. Iya, karena Angga itu sebenarnya dia dari awal emang pengen besar banget rasa pengen give back ke keluarga, untuk kumpul lagi rame-rame, ngerasain momen-momen hangat lagi sekeluarga. Tapi si Angganya ketahan sama duniawi sama kerjaan, jadi dia belum sempat dapat kesempatan untuk kumpul sama keluarga lagi. Sampai ini ada akhirnya punya kesempatan kumpul bareng. Terus ternyata ada kehilangan satu adik bontot kita yang paling kita sayang, jadi itu yang ngedrive Angga untuk enggak, ini pasti Sofi ada gitu. Oke, jadi sebagai kakak yang terlalu duniawi ya. Betul. Dia mengejar harta banget dari kebanggaan orang tua, banggaan abah gitu ya. Oke, nah gini, yang di saat proses syuting yang kamu jalanin, waktu break, apa yang dilakukan sama teman-teman biasanya? Banyol semua. Jadi tapi itu yang bikin kita di lokasi itu betah, soalnya semua pada ngobrol, pada seru, pada bercanda, pada dengerin lagu bareng-bareng, foto-foto segala macam. Pokoknya selama proses syuting sangat-sangat enjoy. Oke, kalau gitu thank you. Boleh dilihat kasih buatan yang meriah dulu. Yang paling meriah boleh selanjutnya untuk Joshua Suherman. Yes. Joshua Suherman. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Gak perlu pakai pertanyaan bagus kan? Iya, tapi sekarang 3 kali ya. Saya paham, terima kasih. Siap. Apa? Masih ngompol, tadi ngompol udah ganti. Oh, udah. Rambut juga udah beda. Iya. Gimana pertanyaannya? Oke, udah ternyata ya. Kita mau panjangan dikit gitu ya. Enggak ya. Oke, Joshua ini kan di luar brand kamu yang biasanya lucu, yang ya filmnya berbeda, bukan horor. Sekarang akhirnya bermain horor. Apa yang buat kamu mau bermain horor? Dan mungkin bisa dikasih tahu yang menariknya apa? Oke, jadi pertama kali untuk ditawarin bergabung di project ini, dulu judulnya belum Arwah by the way. Yang bikin saya tertarik jujur pas dikirimin sinopsisnya, karena sinopsisnya itu tidak seperti film horor yang ada di bayangan kepala aku gitu. Jadi ceritanya dekat dengan relasi antar keluarga dan itu relate juga di aku, di banyak orang gitu ya. Apalagi karakterku di situ juga sebagai anak pertama, sama di dunia nyata juga anak pertama. Kebetulan nama karakternya juga sama, Jojo gitu. Ya sudah, sepertinya memang sudah jodoh. Pas reading pertama juga, belum reading pertama sih, waktu itu datang ke bangun pagi, ketemu sama yang lain, belum kenal waktu itu tapi ngerasa klik aja, ya udah jalan aja, kayaknya asik nih, kayaknya nggak ada yang rese nih gitu. Berarti udah utang judi berapa banyak tuh? Sesuai nih kan, sesuai. Itu akan dijawab di Arwah 2 nanti. Ya Pak ya? Siap. Iya. Semoga itu berjuta-juta ya Pak. Iya. Nanti di Arwah 2 akhirnya bisa bayar ininya, pinjolnya. Itu masalah gampang. Bisa dibikin ada prequelnya, ya Pak ya? Iya lagi udah berarti karakternya. Ini menarik. Kan di awal bukan pertama cerita, Jojo diancam akan dijatuhkan dari ketinggian. Betul. Meninggal. Nanti dia bilang kalau meninggal gua nggak bisa bayar. Betul. Kesampean loh. Nah itu coba ditanya pada kolektornya ya. Tapi by the way itu fun fact, syutingnya panas banget silau ya. Jadi benar-benar didongatin ke langit siang bolong. Tapi lihat hasilnya gimana? Suka? Jadi sebenarnya yang lain gak nanya suka atau enggak, cuman saya spesifik sini itu aja. Oke, kalau itu thank you Joshua Suherman. Ini dia. Selanjutnya ada Sarah Beatrix. Hai Sarah, apa kabar hari ini? Nah silakan disambut dulu teman-teman medianya. Halo Sarah Beatrix. Sarah Beatrix, aku berperan sebagai Anak abah. anak abah. Betul. Mirip.
Terima kasih sudah datang dan nonton duluan, jangan spoiler dulu ya. Oke, Sarah, ini kan katanya adalah film pertama kamu, betul? Betul sekali. Apakah ada persiapan khusus atau mungkin apa yang kamu rasakan di saat yes akhirnya aku bisa bermain film? Sejujurnya awalnya deg-degan banget ya, pressure banget karena ya apalagi film horor, kita tahu bersama bahwa film horor di Indonesia itu udah banyak banget dan bagus-bagus semuanya. Terus aku sekarang menjadi ya bisa main di salah satu horor film Indonesia kan, aduh deg-degan, takut aja bisa nggak ya ini aktingnya cocok nggak ya gitu. Tapi ya untungnya pas masuk syuting sama kakak-kakak semuanya, untungnya mereka merangkul aku banget, membantu aku banget untuk syuting di sini gitu. Oh, siapa yang paling merangkul, sering merangkul? Semuanya, siapa? semuanya. Apalagi Abah, kan aku dekat banget sama Abah lah. Oke, karena secara peran juga paling dekat ya. Iya. Nah, gini, nah untuk kamu sendiri sebagai yang akhirnya tuh bisa bermain film-film horor seperti ini untuk pertama kalinya horor gitu kan ya. Harapan kamu apa? Harapan teman-teman nonton ini. Enggak, harapan kamu mungkin untuk film Arwah ini ke depannya atau mungkin untuk kamu sendiri seperti apa? Harapannya semuanya seluruh Indonesia nonton film Arwah. Amin. Terus pesan di film ini dapat tersampaikan. Dan pesannya jangan terlalu sibuk. Kalau ada waktu kumpul sama keluarga, kumpul. Karena kita nggak tahu kapan waktu kita untuk berpisah. Oke? Asik. Kata-kata hari ini Sarah Beatrix. Gitu ya, keren, cocok hari ini kata-katanya luar biasa bagus. Nah, udah teman-teman sudah memberikan jawabannya, sekarang kesempatan buat teman-teman media. Boleh? Aku. Mau tanya apa? Silakan. Udah duduk paling bawah. Iya. Mau ke siapa? Satu aja, jangan dirapel ya. Oh, satu aja. Satu aja. Dua kali ah. Jangan dirapel. Satu orang satu pertanyaan, jangan dirapel. Oke, aku mau nanya ke Pak Ivan. Untuk film Arwah ini bumbu untuk CGI-nya berapa persen, Pak? Boleh diceritakan kepada kami? Terima kasih. Kalau untuk teknik CGI itu kita nggak terlalu banyak ya Pak Jo ya. Paling banyak memang cuma yang di adegan tantangan aja, itu aja yang memang lebih spesifik sih untuk CGI-nya. Selebihnya additionalnya paling ya seling-seling biasa aja sih. Jadi memang mungkin ya karena memang kebutuhannya aja gitu. Artinya kita menyesuaikan kebutuhan. Dan memang dari awal diskusinya ini kayaknya memang adegan ini membutuhkan efek CGI ini yang untuk khususnya buat tantangan itu. Selebihnya sih nggak ada yang kita panggil ya. Oke, ya. Ya, makasih Pak Ivan. Sudah cukup terjawab ya? Ya, sudah. Boleh satu orang lagi? Nah, boleh. Permisi, pinjam. Boleh pinjam lagi ternyata? Mohon maaf, saya pinjam. Ada? Silakan. Ya, arwahnya datang. Selamat sore, saya Iqbal dari Pakar Populer Media. Saya mau tanya kepada Pak Ivan sama Bang Jo, bagaimana cara meramu film ini agar plot twistnya bisa anti klimaks dan klimaks dan juga bisa sampai ke penonton-penonton. Terima kasih. Semoga sukses filmnya. Amin. Terima kasih. Silakan. Oke, memang kalau plot twist kan kita taruh di belakang ya. Nah, cuman kita juga tidak mau cerita ini terlalu rumit gitu. Jadi memang kita buat sesederhana. Kita berpikir juga penonton ini bakal mengerti atau tidak gitu ya. Jadi kita bikin sesederhana mungkin dan itu juga kita gambarkan secara gamblang. Berarti posisinya itu yang di akhir itu mana yang meninggal, mana yang masih hidup. Itu sih yang kita bikin. Oke, masih ada yang bertanya sekarang tadi sudah cowok, sekarang yang cewek mungkin? Yang cewek belum nanya. ada di belakang. Cewek mana? Nah, boleh tuh ya pakai jilbab silver. Boleh tuh. Habis ibu ini habis tenang. Habis dua laki-laki, dua wanita ini. Oke? Halo, perkenalkan nama saya Serina dari Media Cina Plaza ID. Dia pikir. Dia paling hebat. Oke. Tanya ke bagian atas. Saya dari awal banget launching teaser, poster, bahkan teaser trailernya.
kan berawal dari judul dari film ini adalah cerita Sophie. Pertanyaannya, apa yang membuat pada akhirnya dari judul awal diubah menjadi arwah? Terima kasih. Silakan Pak Jo menjawab. Ya. Dari judul cerita Sophie ya, memang awalnya memang cerita Sophie. Ya itu memang banyak yang bertanya seperti itu. Cerita Sophie tadi awalnya memang sudah selesai gitu. Cuman kita ini film pertama, kita nggak mau mengecewakan. Jadi setelah selesai pun kita review lagi. Ini kita lihat sebenarnya masih bisa kita sempurnakan lagi. Jadi setelah kita upgrade lagi. Dari segi editing ada 1-2 shot yang kita ambil lagi. Jadi ini memang istilahnya penyempurnaan lah versi keduanya dari cerita Sophie lah gitu. Ini kalau ya terus terang sih kalau misalnya kita lihat ya mungkin belum tidak nonton ya. Saya lihat dari yang cerita Sophie ini lebih baik, jauh lebih baik. Kemudian kenapa judulnya juga diganti? Ya itu cerita Sophie itu terlalu ambigu, apakah drama atau horor. Dan di sini ntar saya khawatirnya penonton tidak jelas. Jadi kita ganti. Tadinya kita ganti jadi Temani Aku Mati Dulu. Jadi itu horor, tapi karena tidak lewat dari LSF, jadi kita harus ganti lagi jadi Arwah. Itu sih sebenarnya perjalanannya. Mungkin sudah terjawab. Oke. Sip, mantap. Silakan ibu mau tanya. Ibu mau tanya kan? Ibu mau tanya apa? Tanya dikit. Boleh dikit aja. Kalau banyak nanti. Silakan permisi. Mana mic-nya teman-teman? Nah, yang ada di situ. Aduh, ya Allah. Salting. Silakan ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat filmnya bagus, sangat bagus. Ini saya mau tanyakan yang tadi madam itu sebagai apa, maksudnya dunia nyata atau dunia saya nggak ikut. Mami Belanda itu dia itu dunia nyata atau dunia fiksi gitu loh, atau dunia maya mungkin Pak. Dari media Ultra Movie. Mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu. Permisi. Silakan Bapak. Oke. Ibu tadi sudah nonton sampai akhir belum? Sampai di akhir. Setelah kredit title ada lagi satu scene. Oh, tentu spoiler tuh ya. Oh, gitu. Yang di Curug itu. Iya. Apa lagi, Pak? Penjelasannya di situ ya. Oh iya. Oke. Masih boleh ada yang mau bertanya lagi, silakan. Nah, yang ke atas, yang tinggi. Silakan. Mau di atas sampai langit. Yang itu Mas, yes, pakai baju biru. Boleh berdiri. Akbar. Terus tenang. Terasa dikaget lu. Kan nama saya Reza dari media Sobat Film. Siap. Mas. Ada Kak Sarah. Kan tadi kan disebutkan kan ya, di Kak Sarah kan sahabatnya Abah ya. Nah itu tantangannya ada nggak sih atau kesulitannya dalam skin itu sebagai anaknya Abah tersebut? Terima kasih. Oke. Kesulitannya sebagai anak Abah, Sarah gimana? Apakah ada? Kesulitannya mungkin waktu awal-awal kali ya. Kan siapa sih yang nggak tahu Abah Egy Fadly ya? Iya betul. Jadi kayak aduh bisa nggak ya aku mau mendekat Abah ini? Ternyata Abah ini sangat sangat ganteng, betul. Sangat merangkul aku banget dan Abah tahu kalau ini adalah film pertama aku. Jadi banyak banget pesan yang Abah titip buat Sophie itu banyak banget. Jadi yang menurut aku gak terlalu susah karena Abah sangat welcome banget. Terima kasih Abah. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Yang tinggi. Boleh Bapak, silakan. Ini. Langsung. Selamat sore.
Sore. Selamat ya atas mau dirilisnya film ini. Semoga penontonnya banyak nanti. Banyaknya berapa? Lima besar lah gitu ya, nggak usah muluk-muluk. Pertanyaan saya perkenalkan dulu, saya Iwayan Bagiartana dari lewanensa.com. Saya tertarik dengan, nggak tahu di kode atau apa gitu ya yang ditampilkan. Kalau nggak salah nomornya 4121 RIP ya. Nggak tahu depannya F apa B. F itu kan kalau di dalam dunia pendidikan itu kan gagal ya. Gagal, fail ya, gagal, mati. Apalagi di belakangnya RIP. Saya pikir awalnya itu kan semua akan mati karena kode yang disampaikan itu, apalagi tadi kameranya juga tertuju ke platnya itu agak lama gitu, berangkat disorot lagi gitu. Pesan apa sih yang ingin disampaikan dari 4F4121 RIP itu? Terima kasih. Mantap. Oke, mantap. Mantap. Yang mau Mantap. Agak ilmiah nih kayaknya. Ya sebenarnya gini, bahwa saya percaya film itu bagian dari semiotika gitu. Jadi unsur-unsur elemen itu yang dikeluarkan dalam film ini gitu. Kayak memang saya sadar bahwa tidak semua orang bisa memperhatikan elemen-elemen seperti itu gitu. Bahwa informasi itu sudah bisa dibangun kalau kita bicara secara global, apa ruang mise-en-scène film itu ya, bahwa di situ kita bisa melihat apa yang akan terjadi gitu. Artinya ada planting information lah itu yang kita berikan. Nah, saya diskusi dengan tim art saya gitu bahwa informasi apa gitu yang harus kita berikan ke penonton, clue-nya bahwa akan terjadi sesuatu gitu, terjadi sama kakak beradik ini ketika menaiki mobil. Nah, akhirnya coba kita berdiskusi dan ketemulah sampai akhirnya paling gampang plat mobil gitu. Artinya di situ udah bisa tertera kan emang RIP-nya itu tadi gitu. Itu kalau memang kajiannya dari awal juga saya sempat berpikir itu gitu. Kalau A, B, C, D, F itu kan memang paling gagal gitu kan. Ini memang ada sebuah perjuangan yang tidak tercapai sama mereka gitu. Yang berujung nantinya ya itu tadi RIP itu gitu. Jadi saya sangat salut Mas dengan ketelitian penontonnya. Kalau orang-orang kritis dia nonton, dia pasti akan memperhatikan segala sesuatu. Kalau unsur kayak kita lihat bagaimana melihat sebuah transformasi perubahan antara kehidupan mereka yang nyata dengan yang tidak kan, dari grading kita bisa ngelihat gitu kan, colorisnya juga. Lalu ada elemen visual kayak jam juga seperti itu. Jadi itu memang kita desain. Nah, saya nggak tahu nih, ada yang notice nggak dengan jam itu, kenapa jam itu stuck itu di 10 gitu kan. Termasuk ketika Abang pegang foto segala macam, itu memang semua by design sih. Gitu. Jadi memang itu by design, kita rancang dulu semuanya. Tapi balik lagi, mudah-mudahan penonton Indonesia sehebat Mas ini nanti bisa melihat. Mantap. Kalau gitu buat teman-teman semua yang belum